5, 4, 3, 2, 1. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Yo, gimana yang kemarin nonton live drawing Liga Champion? Agenda utama kita kali ini adalah membahas hasil drawing final UCL. Hasil drawing UCL atau UEFA Champions League. Tapi sebelum itu tentu saja kita bahas update-update Serie A dan Inter. Yang pertama nih, kita bahas Inter Milan could sign $15 million rated Salzburg defender Solet as Bayern not interested in selling Pavard. Jadi mungkin kawan-kawan banyak yang udah tahu ya, Pavard yang mulanya kelihatan enggan memperpanjang kontrak di Bayern Munchen, tahu-tahu berbalik arah dan bahkan bilang dari awal saya nggak ada bilang mau join Inter kayak gitu. Ya udahlah, udah nggak bisa berarti Pavard. Dan padahal Pavard ini bakalan cocok banget karena dia itu aslinya adalah fullback. Sekarang dia main di center back. Kalau dia di Inter dia bakalan bisa main center back, bisa main fullback, main wingback juga bakalan bisa kayak Darmian itu. Tapi yang jelas ini si Solet ini lumayan bagus. Cuma aku belum mengikuti. Nanti kalau sudah ada benar-benar perkembangan yang lebih baik baru aku kupas profilnya ya. Tapi katanya sih ini menurut Marco Barzaghi, Inter memang sudah dari musim lalu sudah memantau ini pemain. Tapi kita lihat aja. Next, Timnas Italia. Ini adalah berita baik tapi mungkin ada berita buruk juga. 4 pemain Inter masuk ke daftar Timnas, yaitu Darmian, Barella, Di Marco, dan Acerbi. Ini tentunya agak-agak mengejutkan. Yang pertama, kok bisa Bastoni nggak masuk? Sedangkan Acerbi masuk. Ya betul memang Acerbi bagus ya. Tapi Bastoni gitu loh. Bastoni. Dan Scalvini masuk Timnas. Oke lah, Scalvini oke. Nah, yang kedua adalah 4 pemain Inter masuk Timnas Italia. Ini apakah berita baik atau berita buruk? Karena di antara tim Italia, Inter yang paling banyak pemainnya dipanggil Timnas. 4 pemain, Pak. Dan jangan-jangan nanti terjadi lagi apa yang terjadi sama Brozovic. Pulang-pulang dari main di Timnas cedera, Tapi ya di sisi lain kita harus bangga, berarti diakuilah Darmian yang sebelumnya nggak masuk Timnas sudah berapa musim ya, kayaknya berapa edisi Piala Dunia dia nggak dipanggil, tapi sekarang karena penampilan dia sangat bagus di Inter dia dipanggil lagi. Kemudian Di Marco memang dari sebelumnya udah bagus, kalau Barella kan sudah memang langganan. Tetap si Bastoni ini kok bisa aku nggak ngerti. Tapi anyway bagus lah, kalau nggak dipanggil ya tetap bugar untuk bermain di klub. Kemudian untuk pertandingan lawan Juventus, pertama Brozovic lagi-lagi ini menurut Sky Sport Italia kemungkinan besar si Brozovic akan dicadangkan karena tampaknya Inzaghi sudah menetapkan bahwa trio utama Inter itu adalah Hakan, Barella, dan Mkhitaryan. Berhubung ini lawan Juventus, ya tentunya pelatih akan berpaling pada pilihan utamanya. Walaupun aku tetap aja tolong kenapa tidak dimainkan trio Habibi. Itu satu soal Brozovic ya. Kalau kawan-kawan gimana sih? Apa menurut kalian trio yang sekarang ini Hakan, Barella, Miki ini memang lebih bagus daripada trio Habibi? Karena menurutku ya tetap trio Habibi yang terbaik gitu loh. Tulis di kolom komen ya, nanti kita diskusi. Yang kedua adalah pemain kita yang hatinya sudah ada di Prancis, Milan Skriniar akan lagi-lagi absen lawan Juventus karena cedera. Ternyata kemarin sudah sempat main, cedera lagi. Apakah benar-benar cedera? Ya kita positive thinking aja kan. Namanya tim sudah punya tim dokter ya, masa bisa dibohongi? Walaupun misalnya tim dokter bilang, wah ini pemain bagus, tapi kalau sudah pemainnya bilang, aduh aku sakit nggak bisa main, ya udah nggak bisa main. Ajaib banget, soalnya yang bikin mikir itu dari dulu nggak pernah cedera. Paling kalau cedera itu paling 1 atau 2 pertandingan aja, kelelahan aja. Tiba-tiba sekarang cedera bertubi-tubi. Nggak tahu lah gimana nantinya. Kemudian next, Onana. Kemarin ribut nih di grup. Bang gimana nih? Beli Onana, katanya Chelsea sudah menjalin pembicaraan dengan Inter Milan.
Aku hanya bisa tepuk jidat aja. Seperti yang aku bilang, kalau harganya cocok, sempaknya si Sang juga bakalan dijual. Apalagi ini Onana kan kita dapetin gratis, kalau ditawar sampai 50 juta misalnya, susah untuk menahan godaan itu. Kalaupun apa ya, sebenarnya kalau duit 50 juta, kemudian duit itu akan dipakai untuk beli kiper, ini kan tidak mungkin jual 50 juta kemudian plek 50 juta juga dipakai belanja, nggak mungkin. Pasti dari 50 juta itu paling cuma 20 atau 30 yang dipakai untuk beli kiper baru. Kiper mana yang harganya 30 jutaan yang kelasnya sama dengan Onana? Nggak ada. Aduh, ngomong-ngomong ini ada hal yang menarik dari Onana. Dia sempat bilang bahwa aku tidak pernah membayangkan saat anak-anak bahwa suatu saat aku akan bermain di Inter Milan. Ya namanya pemain dari ini kan, pemain dari Afrika. Wih, Inter itu kan klub besar dulu. Wih, siapa sih yang suatu saat aku akan menjadi pemain andalan di klub sebesar Inter gitu. Dan yang menarik adalah ketika dia ditanya, kalau kamu mau roommate itu maksudnya biasanya kan kalau klub sepak bola itu main tandang kan satu kamar itu biasanya berdua tidur. Siapa yang kamu inginkan sebagai roommate? Dia bilang siapa? Julio Cesar. Di antara kiper-kiper legendaris Inter kan ada Toldo, ada siapa lagi itu? Pagliuca, dan sebelumnya siapa lagi? Aku lupa. Dia memilih Julio Cesar karena dia bilang banyak yang aku bisa pelajari dari Julio Cesar. Tapi ketika dia ditanya, siapa yang kamu inginkan sebagai teammate, sebagai rekan, dia bilang tahu siapa? Jawabannya adalah Materazzi. Waduh, gila. Dia memang suka kayaknya karakter yang meledak-ledak, yang berangasan, yang intinya akan melakukan apapun demi tim yang dibela. Yang lain itu dilibas kayak gitu. Kayak memang dia karakternya suka yang aneh-aneh gitu. Oke, itu soal Onana. Aku sih berharap nggak dijual. Menurutku kalau Inter menjual Onana itu kesalahan besar. Duitnya tidak seberapa dengan kontribusi yang dia berikan ke tim. Banyak yang bilang, waduh syukur kita ketemu Benfica. Ntar dulu nanti kita bahas. Jadi ya jangan terlalu besar kepala, jangan terlalu overconfident juga, karena Benfica ini adalah kekuatan yang lebih menakutkan daripada Porto. Nah, tapi di sisi lain Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti bilang Simone Inzaghi will have team well prepared for Champions League quarter final tie versus Benfica. Kalau Javier Zanetti ini kan ngomongnya memang selalu positif aja kan. Woi, pokoknya Inter bagus, kita berusaha sekuat tenaga. Kan memang dari sejak dia masih jadi pemain, dia selalu menghindari kontroversi. Ibaratnya sama kayak Simone Inzaghi juga kan, selalu ngomong yang normatif aja. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana sih peta kekuatan Benfica dan bagaimana peluang Inter melawan Benfica. Seperti yang aku bilang tadi, banyak fans yang bersyukur kayak yes kita ketemu Benfica. Padahal menurutku Benfica ini bukan tim kaleng-kaleng. Bahkan kalau kawan-kawan ingat, pertandingan kemarin kita struggling banget lawan Porto. Dan kenyataannya adalah Benfica ini tim yang lebih kuat dari Porto. Saat ini di Liga Portugal, Benfica ada di peringkat 1 dengan Porto ada di peringkat kedua. Dengan poin 65, Porto itu poinnya 57. Jadi selisih berapa ini? Selisih 8 poin. 5 pertandingan terakhir Benfica menang semuanya. Aku liatin ya. Jajeng! Ini adalah 5 pertandingan Benfica semuanya dimenangkan. Sedangkan Inter 5 pertandingan itu menang kalah seri. Hasil yang sangat bergelombang. Itu bahkan dari 5 pertandingan dia mencetak 23 gol. Sedangkan Inter 11 gol. Ini lebih dari 2 kali lipat. Jadi memang kalau di rata-ratakan itu 2,9 gol per pertandingan, sedangkan Inter 1,4. Memang lini serang Benfica ini cukup menakutkan. Apalagi di sana ada Joe Mario. Biasanya pemain yang mantannya Inter itu suka menggila ketika berhadapan dengan Inter Milan. Kalau dilihat possession pun rata-rata Benfica itu 51%, sedangkan Inter 47%. Ini beda banget dengan musim lalu di mana memang Inter masternya possession. Entahlah. Jadi ya jangan senang dulu Kisanak. Tapi aku tetap yakin bahwa Inter bisa melewati hadangan Benfica karena apa?
sekali lagi dari segi materi pemain kita unggul. Berarti selanjutnya itu tinggal bagaimana kejelian taktik, bagaimana organisasi permainan, bagaimana fokus pemain membaca situasi permainan on the go. Ini sih yang menurutku, dan terutama juga mental. Gimana mental biar menang. Wah, gimana caranya biar menang. Ini akan sangat menentukan. Dan bahkan ini akan lebih menentukan dibandingkan kalau kita ngomongin materi pemain semata. Karena sudah sering kejadian di kejuaraan seperti ini, kualitas materi pemain itu cuma faktor kesekian. Itu Arsenal baru digugurkan sama apa itu, lupa, pokoknya sama Sporting Lisbon. Kalau salah tolong di komen ya. Arsenal loh yang notabene lagi ngerajain Liga Premier, liga terbaik Eropa, kalah lawan tim antah berantah. Jadi sekali lagi, materi pemain itu tidak berarti apa-apa. Apalagi kalau kita lihat bukan hanya 5 pertandingan terakhir, tapi bahkan kalau kita tarik 20 pertandingan terakhir. Nih, lihat. Itu Benfica 16 kemenangan, Inter cuma 12. Inter seri ada 3, Benfica cuma 2. Inter kalah 5 kali, Benfica cuma kalah 2 kali. Skor gol yang dicetak juga Benfica mencetak 44 gol, Inter 29. So, permainan atau pertandingan Inter lawan Benfica ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Aku tetap optimis bahwa Inter bisa melewati, cuma aku tidak beranggapan bahwa Inter bisa melewati Benfica dengan mudah. Jangan cuma mentang-mentang itu kan klub Liga Portugal. Dulu ketika Porto menjadi juara Liga Champion ketika dipegang Mourinho, semua juga mikir, mana mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, Pak. Oke, itu aja dulu ulasan review hasil drawing Liga Champion kemarin malam. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Oke, ciao. Oh, jangan lupa subscribe channel Ngomin cabang sepak bola, yaitu Ngomla. Ada di deskripsi linknya. Oke, ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan